Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel ini, teman-teman ya. Mohon bantuan untuk like dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman kita semua yang mengalami keluhan seputar lambung. Oke, teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari salah satu teman kita namanya Kak Sentut. Oke, saya bacakan dulu. Mas, BAB sulit gimana solusinya? Terus sekarang saya malah greges-greges badan. Obatnya apa Mas yang cocok untuk penderita aslam? Oke, untuk Kak Sentut. Jadi ini hal yang umum dirasakan bagi kita yang mengalami keluhan seputar lambung, utamanya yang ada peradangan. Itu memang gitu. Jadi keseimbangan mikroba usus ini terganggu. Oleh karena itu saya selalu menyarankan probiotik harus masuk. Baik itu gastritis, baik itu GERD, probiotik harus masuk. Gunanya apa? Biar lancar pencernaan kita. Untuk BAB sulit saya menyarankan untuk menggunakan probiotik khusus gastritis yaitu ProM1. Kak Sentut kalau mau beli ke TikTok saya namanya Ruby Store seputar lambung nih, tak taruh di sebelah ini ya, ini akunnya. Silakan dicari di TikTok, diketik pencarian. Ini ada di eh, TikTok saya, harganya 90 ribuan. Bisa untuk 2 sampai 3 minggu. Terus sekarang saya malah gerges. Gerges itu erat hubungannya dengan bisa jadi imun kita menurun, bisa jadi tipes juga bisa. Kenapa kok tipes, Kak? Di lambung kita ini kondisinya belum asam, kurang asam, sehingga biasanya bakteri salmonella biasanya lolos biasanya. Ya, lolos sampai usus biasanya gitu. Nah, oleh karena itu Kakak konsumsi ini juga bisa, kapsul Vermin. Ini bisa dikonsumsi setiap hari juga bisa, silakan ini. Ini dari cacing tanah gitu, silakan. Kalau saya pakai ini biasanya kalau merasakan yang seperti ini. Gitu Kak Sentut ya. Jadi kalau ada peradangan lambung nggak Sentut ya, pati Garut tadi atau pati singkong atau kanji itu setiap pagi, kemudian minum Pro Emban ini setelah makan. Kak Sentut silakan gabung di TikTok saya ya. Saya setiap hari live di sana ya. Di YouTube saya juga saya usahakan tiap hari live. Namun kalau di YouTube ini tidak bisa langsung belanja. Kalau di TikTok ini kita bisa langsung belanja. Maksudnya belanja apa? Kebutuhan seputar keluhan kita itu bisa langsung kita dapatkan. Enaknya itu. Gitu ya Kak Sentut ya. Tetap semangat untuk Kak Sentut. Jadi probiotik itu penting ya. Soalnya kita ini harus memperbaiki ini satu paket ya. Mulai lambung dari usus halus gitu. Kenapa usus halus? Iya, teman-teman harus memahami apa itu leaky gut. Leaky gut itu penting sekali karena apa? Sekarang ini konsumsi dari tepung terigu atau gluten ya, atau gandum, dari gandum, berbahan dasar gandum, itu semakin marak. Sehingga keluhan seputar asam lambung sekarang ini semakin sering kita temui. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi gluten. Dan saya juga mengalami loh, saya juga mengalami. Jadi saya di sini berbagi pengalaman. Saya bukan istilahnya bukan pakar kesehatan, bukan. Saya adalah pejuang GERD ya, yang mengalami GERD ya, GERD berat lah sampai ke leaky gut ya. Sehingga mau tidak mau saya harus meneliti keluhan ini ya, sehingga biar saya bisa sembuh total. Saya sudah sembuh total di 9 bulan. Dengan 9 bulan pola makan dijaga. Setelah 9 bulan saya kembali ke pola makan bebas. Semua saya makan, gluten saya makan, pengawet saya makan, semuanya saya makan ya, bakso mie bebas. Saya mengalami keluhan lagi di 1 minggu ini, keliengan parah. Cek video di bawah ya. Itu menandakan apa, teman-teman ya? Bahwa pola makan kita ini selamanya harus dijaga. Dijaga dalam artian, kalau memang itu tidak bagus untuk tubuh kita, semisal berpengawet itu tidak bagus, itu jangan dimasukkan. Semisal gluten itu tidak masuk, jangan dimasukkan. Masih banyak makan-makanan yang cocok kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau ada yang bilang jangan terlalu tara, jangan terlalu bersih, nanti imun kita semakin tidak kuat. Kata-kata seperti itu kalau menurut saya mungkin yang berkata seperti itu mungkin untuk anak-anak yang umuran masih 10 belasan lah ya. Namun itu memang seperti benar ya. Namun kalau menurut saya, kenapa kata-kata itu dilontarkan kalau kita semakin makan bebas ya, imunitas semakin terjaga dan ada yang membuktikan itu benar. Namun kalau menurut saya kurang sepaham dengan istilah-istilah itu karena apa? Sebenarnya tubuh kita ini memiliki kekuatan maksimal
dalam hal menerima sifatnya yang tidak bisa dicerna oleh tubuh kita. Semisal kita makan makanan yang berpengawet atau bergluten, ketika kita masih umur-umur 8 tahun, 10 tahun sampai eh, belasan tahun tadi ya, kemudian sampai 20-an tahun ya, puluhan tahun belum ke angka 30 atau ke 40. Kebanyakan organ kita masih kuat untuk menerima itu. Kemudian biasanya sebelum memasuki usia 40 atau kalau setelah usia 40 biasanya banyak sekali keluhan muncul. Itu istilahnya regenerasi sel kita ya. Itu mengalami penurunan. Jadi harusnya sel ini bisa regenerasi dengan cepat. Semakin bertambahnya umur, regenerasi sel ini semakin melambat. Dan masa otot ya, semakin bertambah usia itu dia mengalami penurunan. Nah, oleh karena itu semakin bertambahnya umur, yang harus kita terapkan yaitu bukan malah pola makan bebas, malah kita harus menjaga pola makan kita. Dan apa? Tidak malah kita mengurangi gerakan kita, bukan, malah kita harus menambah aktivitas kita dalam artian aktivitas kebugaran ya, dalam artian yang penting itu yaitu angkat beban dan latihan kardio setelah angkat beban. Jadi seperti itu. Pola makan itu sangat penting sekali. Kalau kita makan bebas ya, mohon maaf, kalau kita olahraga ya olahraganya bagus, namun masih makan bebas. Kalau menurut saya itu masih belum fair. Belum fair dalam artian eh, kita masih membiarkan sesuatu yang merusak tubuh kita ini masuk. Oleh karena itu, kita lihat beberapa praktisi atau influencer kebugaran seperti Bang Adira ya. Beliau selalu memaparkan bahwa mulut ini adalah sumber kesenangan dan sumber kesakitan kita. Di situ terserah kita. Kalau kita mau memasukkan yang buruk untuk tubuh kita, ya kita akan merasakan keluhan kesehatan. Dan sebaliknya, kalau kita menjaga pola makan kita, kita akan mendapatkan kesehatan yang kita harapkan, gitu. Ya, jadi bisa dipahami Kak Sentuh dan teman-teman semua pentingnya untuk menjaga pola makan ya. Gitu ya Kak Sentut ya. Jadi saran saya pakai probiotik gitu Kak Sentut ya. Probiotik itu bukan obat Kak Sentut. Probiotik itu bakteri baik. Selama kita masih makan, selama kita masih hidup, kita akan perlu probiotik. Gitu ya. Karena dia membantu keseimbangan bakteri di usus halus kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Silakan komen, silakan berbagi pengalaman, barangkali kita bisa diskusi bersama. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.